Yang dirindukan dari Bebas sendiri apa Kak? Yang dirindukan ya pasti keluarga ya, teman-teman, kehidupan di entertainment, terus punya fans dan endorsement pastinya duitnya banyak dong ya kan. Kalau di dalam pesantren kan nggak bisa cari uang jadi gitu. Tapi udah ketemu dengan keluarga sendiri apa belum sih Kak? Belum, keluarga saya masih di IKN. Jadi saya habis dari Jakarta harus ke IKN dulu. Ada rencana mau ke sana? Iya pasti, tapi harus syuting ya, karena ada beberapa TV yang udah duluan ya untuk schedule-nya kan. Tapi orang tuanya paham nggak apa-apa, katanya syuting aja. Kira-kira kapan nih Kak untuk kesananya sendiri nih ke IKN sendiri? Mungkin bulan depan ya, Desember. Tapi udah ada komunikasi sama keluarga? Alhamdulillah selama di pesantren ya, yang biayain keluarga ya, adik, jadi memang dapat support ya. Bahkan ya nggak, maksudnya aku bersyukur sih nggak dimarahin gitu nih, kayak biasanya kan ada yang judgmental kayak aku ini salah ya apa, tapi ya walaupun mungkin salah, tapi bahasa-bahasa dari keluarga saya itu selalu memberikan support, yang sabar ya gitu. Itu sih yang aku, makanya dalam kejadian ini yang harus disyukuri itu adalah ketika keluarga itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang Bebas, waktu ketika Bebas sendiri yang pertama kali dikasih tahu sama Kalina siapa? Kalau yang pertama Bebas, orang tua saya sih yang tahu duluan sama asisten saya. Dan ekspresi orang tua gimana Kak? Katanya alhamdulillah anakku bebas. Karena kan banyak juga yang punya statement dan stigma bahwa di penjara itu kan disiksa. Ya yang kayak gitulah, jadi pikiran orang tua tuh kan takut anaknya dipukulin. Nelpon berarti via telepon ya ngabarin ke orang tua. Gimana sih Kak Rina kehidupan sama di dalam, mungkin kegiatannya apa saja, kan sempat viral bahwa Rina tuh di dalam justru lebih fresh, lebih bisa dandan segala macam, seperti apa sih? Justru karena kalau di sana itu kan kita nggak punya kegiatan yang terlalu travel ya, jadi fokusnya tuh wajahnya harus cantik. Terus untuk mengisi waktu-waktu hari-hari ini supaya lebih cepat harus banyak kegiatan. Misalnya menjahit, merajut, jemputan, bikin batik, dan banyak hal lah yang itu positif. Itu dijual gitu Kak? Iya, dijual juga untuk masyarakat umum. Di sana juga ada salon. Jadi aku belajar nail art dan ini aku pasang sendiri. Dan aku bisa nanti pulang punya salon. Sebenarnya kehidupan di sana itu ya hampir mirip sama kehidupan kita ya. Bedanya dibatasi, nggak ada laki-laki dan nggak ada handphone. Mungkin merasa ketika pertama kali di sana kan mungkin sebagai manusia tertekan, biasa bebas harus di dalam ini seperti apa sih, mungkin titik kemarin shocknya sendiri? Tertekan itu gini ya, karena kan biasa kita punya penghasilan ya, tiba-tiba tuh nggak bekerja dan makan tidur gitu ya, walaupun ada aktivitas beberapa yang misalnya menjahit tadi, tapi itu tidak bisa melukai kayak aduh aku nggak bisa travel, nggak bisa berenang kayak gitu. Nah ada hal-hal kan yang kita tidak dapat di sana, jadi adalah tertekan. Tapi saya tuh selalu percaya dua hal ya, ketika kita mendapatkan ujian, karena orang di luar sana juga banyak dapat ujian berbeda ya, pilihannya mau bangkit atau korupsi. Jadi pelajaran yang saya dapat mungkin karena biasa saya kalau di luar tuh boros ya, menghabiskan uang yang kadang spend uang sehari 10 juta, 5 juta, di sana itu 100.000 itu sangat berharga sekali. Air juga hemat gitu kan, dibatasi misalnya kayak seember, 2 ember gitu, jadi lebih hemat itu loh, yang harus rasa syukur disyukuri. Berarti publik menilai kehidupan di dalam tuh jelek atau ini justru malah menakutkan gitu buat kalian gitu? Sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, kehidupan dimanapun itu sama. Kalau kita bisa survive, bawa diri sama aja sih sebenarnya. Karena kan justru kita sebenarnya kan di sana kapasitasnya 100 orang ya, tapi hampir 543 orang, banyak banget. Jadi kita mungkin punya nasib yang sama, sepenanggungan. Jadi nggak juga orang jahat sih. Maksudnya ya sama-sama aja. Ya kalau misalnya orang nggak cocok, mungkin namanya kita nggak sekandung ya. Jadi misalnya ada bandar lah, ini itu kita nggak cocok ya, berarti itu lagi nggak cocok aja. Tapi kalau untuk baik, perilaku dan lain-lain sama aja di kehidupan kita di normal. Cuman ada hal spiritual yang aku alami, kayak saya itu mati suri gitu kan. Ketika saya di penjara kan saya nggak bisa ngeliat orang ya. Jadi saya tuh merasa kayak apapun mati ya, karena aku bisa melihat orang gitu misalnya kan. Kalau kebenaran kita ada di kantor ibu ya, ada acara, kebenaran jalannya nggak kelihatan tapi ada kacanya gitu ya. Aku bisa melihat mereka, tapi mereka tuh nggak bisa melihat aku. Jadi secara emosional, secara spiritual tuh berasa kayak mati suri sih. Jadi kedekatan kepada Tuhan itu lebih dekat. Karena udah merasa, bahkan saya bebas ini kayak masih nggak percaya loh. Sampai aku cubit, beneran nggak sih aku ini bebas? Nah, mungkin adaptasinya di sana gimana? Berapa lama untuk bisa beradaptasi ketika itu? Lama, saya itu kan sempat depression ya, yang susah tidur gitu ya. Karena ya namanya penjara panas lah ya. Nah kemudian bisa adaptasi itu 6 bulan kemudian. Karena bahasa Palembang aku nggak ngerti juga kan. Makanannya misalnya banyak cukanya, saya kan lambungnya sakit gitu ya. Jadi untuk adaptasinya tuh butuh waktu yang 6 bulanan lah baru mulai bisa. Nah, berarti total hukumannya sendiri 17 bulan ya? Iya.
karena kan kalau mengajukan PB, CB itu separuh dari hukuman asal berkelakuan baik. Ini total berapa? 17 bulan lah kurang lebih. Kak, tadi kan sempat ngucapin ke beberapa artis, katanya sempat main juga, ada Dinar sama Saiful Jamil. Seperti apa? Aku terima kasih banget ya untuk Dinar Candy, ya ampun, walaupun orang itu suka ngatain dia seksi lah apa, tapi itu baik banget loh. Selama aku di sana itu dia tuh, kita kan disediain ya kayak warta khusus ya, jadi bisa langsung berkomunikasi dengan keluarga atau kerabat atau teman. Saya selalu bilang gitu kan, kayak dia tuh tanpa ditanya duitnya masih enggak kayak gitu. Jadi kayak sebelum itu 3 kali kirim, dan Bang Ibu udah 5 kali sih besok. Dan dia tuh selalu kasih surprise kayak tiba-tiba datang. Dan Anissa Bahar juga buat rekan artis kayak Anissa Bahar dibawain aku sabun, baju pas kunjungan. Terima kasih banget atas kebaikan. Terus Mami Online juga loh yang lagi viral Isa Sega itu juga sering kasih aku uang. Tapi kalau sama Mami Online tuh aku mesti bilang gini, Mami Online rumahnya 6 miliar loh, mobilnya keren, kasih aku uang. Baru dia cepet kasihnya. Tapi baiklah Mami Online tuh bagi aku. Lina ini kan udah bebas sendiri ya kan, kamu rada takut nggak sih maksudnya untuk bersikap, untuk melakukan kayak gitu-gitu nih Kak? Iya, aku tuh sebenarnya gini ya, kayak waktu aku dapat problem ini ya, maksudnya case aku ini, aku juga masih kayak nggak percaya loh hukumanku sebenarnya. Ya maksudnya oke, aku salah berat banget sih menurut awalnya ya, tapi lama-lama jadi kayak ya udahlah. Terus abis itu ya aku hati-hati lah, karena apa, rugi waktu. Misalnya 1 jam kita bisa dapat 10 juta, ketika 17 bulan di sana kalau diakumulasi udah 2 miliar loh. Bilang secara materi itu, belum secara perasaan kan. Kita harus pisah dengan keluarga, habis itu nggak kenal siapapun, nggak ada keluarga di sana. Jadi harus lebih hati-hati. Maksudnya aku pilih-pilih dulu lah, ini membahayakan apa enggak kayak gitu. Padahal yang saya lakukan, maaf kata, saya tuh bener-bener nggak tahu waktu itu gitu. Tapi ya tetap aja sih, saya udah menerima dan ikhlas dan tidak dendam pada siapa. Menjadi pelajaran buat kamu juga nggak sih Kak ke depannya dalam membuat konten setelah ada kejadian ini? Iya, pelajaran banget yang harus hati-hati, apalagi kalau yang namanya agama, ras dan suku kan. Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi aku harus lebih hati-hati sih. Maksudnya mungkin maksud kita tidak, tapi orang lain. Jadi apapun yang terjadi kalau menyakiti orang itu hati-hati aja gitu. Jadi aku sudah bilang ke manajer aku ya, semua kontenku kalau bisa dilihat dulu baru diupload gitu. Ketika menginjakkan kaki keluar dari kemarin, apa sih pengen dilakuin? Ya aku langsung ini sih, ya, lihat-lihat dunia, masa makan ya, makan sih, kayak langsung aku pengen cari makanan Jawa. Karena aku orang Jawa, jadi aku langsung cari makanan Jawa, terus yang nelfon keluarga sih gitu. Terus lihat di medsos aku kayak apa perkembangannya, pengen tahu. Ada yang nanya-nanya, ternyata ratusan ribu DM, banyak banget orang DM itu, sampai aku tanganku tremor loh, sampai gerak kayak gini karena WhatsApp aku tuh ribuan yang chat, kayak tanya-tanya kabar semua kan selama 17 bulan. Kan 6 bulan ya, kayak berarti mengalami masa-masa kayak sulit gitu, maksudnya adaptasinya susah. Itu apa sih yang membuat akhirnya jadi terbiasa setelah 6 bulan? Masa sulit itu banyak juga loh Mas, jadi kayak yang aku kok tiba-tiba tagihan kartu kredit 20 juta ini kan, waktu saya tuh dulu nggak tahu loh P21 itu apa, tiba-tiba saya langsung masuk ke dalam, jadi nggak ngerti kalau banyak banget tagihan. Jadi waktu di dalam itu pikiran tagihan juga, waduh tagihan belum aku bayar ya itu. Jadi kalau pas di dalam itu yang menguatkan saya ya, saya tuh sama warga binaan lain suka nanya kasus-kasus lain, misalnya kayak oh dia ini 100.000 loh, misalnya ada kasus kayak mencuri lah, ini contoh ya, tiba-tiba dihukum 2 tahun gitu kan, kita harus saling nguatin, hukuman kita sama loh, dia aja bisa keluar kayak gitu sih. Jadi aku cari-cari sesuatu penguat, gimana caranya itu buat saya kuat kayak gitu. Misalnya kayak banyak loh yang lebih menderita di sana, misalnya mati bin ya, bahasa sana tuh sudah tidak ada kiriman lagi. Berarti saling support lah sama lain. Iya, itu yang membuat saya kuat sih. Dan harus ingat, kita mau kerja di luar banyak loh endorse-nya, punya nama lumayan besar. Jadi harus ingat kalau di luar tuh dihargai orang kayak gitu. Jadi harus semangat gitu. Dan saya tuh banyak contoh-contoh artis yang habis di penjara juga kalau keluar sukses. Jadi yang namanya sukses itu tidak membatasi apapun yang terjadi. Kayak gitu sih. Seperti tokoh siapa Kak artis yang jadi acuan Kakak sekarang? Nikita Mirzani, kakak aku Nikita Mirzani. Juga Mami Online juga kan. Terus habis itu siapa itu Ahmad Dhani dan banyak lah yang lain-lain. Aku saya lihatnya ya tetap sukses kayak gitu. Ariel Noah apalagi idola aku tuh, seneng aku lagu-lagunya. Tapi kan kalau memang punya karya yang bagus pasti akan tetap eksis sih. Termasuk bagi Iko sendiri ya, masih kuat. Nah, ke depannya sendiri akan ngelakuin apa nih? Alhamdulillah ya, aku baru datang sampai Jakarta ini sudah dihubungi beberapa endorsement kayak pabrik sepatu, sendal di Surabaya, dan juga banyak TV-TV. Jadi kedepannya sih pasti harus lebih sukses ya, karena setelah terpuruk itu baru sadar gitu loh, ketika kita hidup memang harus bermanfaat buat orang lain. Misalnya gini, aku bisa jahit, buka konveksi, misalnya punya 1000 karyawan, sehingga bisa bermanfaat untuk anak-anaknya ketika nanti mau hidup di Jakarta. Kau udah ngubungin Dinar Candy? Sudah, aku bilang makasih banget ya selama ini jadi teman baik. Dia cuma nasihati aku, lain kali hati-hati. Dia juga sama kan, dia juga lagi ada kayak cash dimana uangnya hilang juga kan. Jadi kita tuh sama, dia nguatin aku loh, dan aku nguatin dia juga. Jadi memang harus berhati-hati kita bicara, berkenalan sama orang. Dia support banget ya.
Dia lewat dulu. Oke, ini berarti sudah mau comeback lagi ke pekerjaan, sudah akan menerima pekerjaan. Aku tuh yang buat aku bahagia juga ya, yang buat aku kuat itu kan aku suka lihat ya di medsos, termasuk orang tuh ngeditin aku kayak Lina Mukherjee Blackpink, kayak Queen of apalah kayak gitu-gitu. Jadi aku tuh suka kayak, banyak banget ya yang seneng kayak gitu. Nah, aku kan suka kayak garuk-garuk ya, aku tanya masih garuk-garuk lagi nggak? Alhamdulillah selama di pesantren udah nggak garuk-garuk lagi, udah bersih. Kak, tapi selama berapa belas bulan di pesantren, 17 bulan di pesantren, 17 ada lebih perubahan, sih, hampir 18 emang. ada perubahan fisik gitu nggak sih Kak? Apa sempat kurus karena pikiran? Aduh, gemuk, makin gemuk, makan terus. Karena temennya kan banyak, 40 orang, jadi kita punya tempat-tempat makan gitu. Nah, jadi nanti dibagi lauk kayak gitu. Kebenaran kan saya tuh anak Bimker ya, di Bimker itu memang ada kegiatan yang masak-masak. Jadi orang di kamar tuh masak-masak, jadi banyak banget yang kasih aku makan. Aduh, aku sampai pas timbang 70 kg coba. Nggak muat semua waktu asistenku bawa baju, ya ampun, sedih banget. Berarti ya nggak ini ya, nggak sedih-sedih banget ya, nggak lah, tetap sedih lah. Jangan dicontoh ya. Ya, Kak, kemarin kakak ketika keluar dari penjara juga tidak menghilangkan ciri khasnya kakak pakai baju India. Itu sudah dipersiapkan atau bagaimana, Kak? Sebenarnya bajunya bukan baju India, tapi karena aku gaya India terus. Itu aku desain sebenarnya kayak ala Hollywood loh. Mungkin karena muka aku Indiaan gitu lah ya. Jadi itu kita desain sama warga binaan semua loh. Nanti aku bilang kalau aku masuk TV ya, masuk TV nggak muat dong TV-nya. Jadi aku mau pakai baju-baju dari warga binaan. Biar teman-teman saya tuh bahagia gitu. Berarti menjalin pertemanan di sana juga. Saya juga nanti kalau rezekinya banyak pengen kesana lagi sih. Maksudnya tuh sepenanggungan ya pernah kayak gitu. Jadi aku nggak bisa melupakan teman-teman di sana juga baik-baik sih. Jadi berarti ini bebas belumnya bersyarat atau Saya masih pembebasan bersyarat ya, dalam arti kalau udah mau 18 bulan sisa dari itu kan 24 dikurang dari sisa berarti wajib lapor atau wajib lapor. Tapi kita mau pindah sih dari Bapas Palembang ke Jakarta. Udah kita urus. Jadi nanti saya wajib lapor sebulan sekali di Bapas ini. Kak, mau nyoba bikin konten-konten ekstrim gak sih? Tapi halal gitu, ada keinginan kayak gitu tuh. Halal ya. Wah, ini mancing loh. Ya kalau namanya dunia artis nggak usah kita pikiri loh, sensasional itu kan untuk menaikkan ya engagement, endorsement dan lain-lain. Tapi yang jelas mending dapat uang yang pas lah daripada misalnya naik tapi harus menjerumuskan diri sih. Jadi aku udah bilang hati-hati aja. Dan apa yang terjadi pada saya jangan ditiru ya. Maksudnya walaupun saya cerita ada kegiatan ini tuh kalau bisa jangan konten-konten kan banyaknya public figure tuh mungkin pengen ketok atau apa. Tapi kalau saya kemarin bener-bener nggak tahu, nggak berpikir aja gitu loh. Jadi memang kesalahan terlalu ceroboh orangnya. Akhirnya pengen liburan dulu atau pengen ada apa? Langsung kerja. Jadi saya diundang ke Surabaya nih dari ada pabrik tas ya, 40 pabrik ya. Jadi memang sebelumnya udah pernah endorsement. Jadi gini, untuk sepak terjang Lina Mukherjee karena endorsement sebelum itu ada 25 produk ya. Ada yang continue langsung diterusin dan ada juga yang langsung tahu oh ini loh langsung. Jadi udah kontak manajer saya sih. Berarti langsung ya? Iya. berarti udah banyak kerjaan nunggu. Udah alhamdulillah sih. Ya dibanding yang lain ya, misalnya kayak ada warga binaan lain, aduh pulang kerja apa, kan banyak kasus itu kan narkoba ya. Bingung mereka, tapi kalau untuk Lina Mukherjee karena udah sering tahu cara konten, udah sering tahu jualan, apalagi punya just tip luar negeri juga ya, macam-macam lah. Jadi pas pulang nggak terlalu berpikir untuk cari uang yang terlalu berlebih. Cuman ya sekarang memang nggak yang ada uang banget sih, tapi kalau untuk makan aja cukup lah. Apalagi untuk sama rekan-rekan media jajan cukup lah. Kalina boleh di-spill gak sih saldo rekening kakak selama 17 bulan di pesantren mengalami turunan sampai ke angka berapa? Sampai ke angka berapa, di titik berapa gitu Pak? Sampai berapa ya? Kayaknya sih 5 juta ya. 5 juta. Cuma 5 juta tersisa loh. segitu. Ya selama kemarin 17 iya 5 juta nggak ada lagi duit aku, tapi memang beberapa orang menghutang uang saya ya. Saya itu kan orangnya kalau di luar loyal ya, ada orang menghutang 100 juta aku transfer kayak kacang gitu loh, gampang. Jadi 700 juta aja uangku di orang coba. Jadi itu belajar buat aku tidak menghutangkan orang, mending ngasih. Pada dasarnya sekarang saya susah nggak balik duitnya kan. Jadi buat kalian yang nonton kalau punya utang sama aku tolong boleh dibayar. Kasihan aku nih dari pesantren, dari hotel Prodeo, harus perawatan. Balikin uang aku. Jadi gini ya teman-teman, kalau Isa Segras selama saya kenal Mami online gitu baik ya, beberapa kali juga bantu aku secara ekonomi ya, walaupun aku belum di pesantren, kita barter kayak misalnya endorsement dan lain-lain. Dan orangnya tuh religius banget ya, dia selalu mengingatkan aku bahwa kita jangan pernah lupa sama Tuhan. Dan juga gini sih kalau sifatnya ya, dia tuh kan suka pakai branded ya, yang paling mewah lah tau sendiri. Kalau aku pakai yang murah dimarahin. Nah mengingat untuk kasusnya beliau ya sekarang yang viral, ya aku doakan sebagai seorang teman yang dekat banget, semoga jangan sampai kayak aku lah ya. Karena kan kalau sampai kayak aku tuh bahaya gitu, duitnya bisa habis. Semoga aja aman, karena waktu itu aku pernah tanya kan, Mami kan lagi umroh ya, aku bilang gimana? Ya Mami jawabnya karena KTP-nya kan memang wanita gitu, ya udah sekedar jawab seperti itu.
karena KTP aku perempuan secara hukum nggak ada masalah. Tapi menyayangkan gak sih Kak dengan adanya konten itu sampai dikomentari oleh anggota DPR? Oh serius ya? Berarti ini banget dong, udah sampai viral banget ya. Nah aku tuh pernah denger sih dari asistenku katanya sampai di demo sih. Aku sampai nangis sih, kasihan. Karena Mami Online itu kan pernah ke pesantren juga ya 4 bulan, walaupun dinyatakan bebas pada akhirnya. Semoga aja sih secara hukum nggak bermasalah sih. Sebagai seorang teman aku mendoakan sih. Oke, yang terbaru ini. Belum sih Kak, mungkin beberapa waktu belakang ini sempat komunikasi sama Mami Online Isa Sega tuh beberapa hari lalu kan besok saya kan sebelum umroh. Jadi untuk itu saya sudah nanya, karena gini ada 2 kasus kan. Pertama yang dari laporan Nikmir ya, dia ada cerita gitu kan kalau memang ada dilaporkan gitu di Surabaya kalau nggak salah ya. Terus yang kedua yang kalau yang maaf ya penistaan agama dan lain-lain ini saya cuma dengar dari asisten apa belum secara detail ya, karena aku baru pegang HP kemarin kan, jadi nggak tahu secara detailnya sih. Cuman pas aku dikasih tahu demo takut juga, karena kadang kalau di sini tuh sampai demo-demo gitu tuh kasus bisa naik gitu. Segala apapun yang bisa naik itu karena apa itu namanya attention publish gitu ya. Kadang-kadang seorang jenderal aja bahkan bisa sampai jatuh gara-gara publish, apalagi netizen tuh jarinya kan ngeri sendiri gitu. Jadi karena banyak enemy, public enemy kayak gitu, jadi ngeri juga sih, takut. Walaupun kita bilang nggak tahu nanti, tapi saya cuma berdoa semoga sih sesuai hukum ya, karena KTP-nya wanita ya nggak terjadi apa-apa sih. Tapi kamu ada rencana ketemu saja? Pasti dong, pasti. Aku nggak tahu, tadi ada nanya katanya dia udah di Malaysia lah, apa aku nggak tahu. Karena saya ngechat kan Mami aku bebas gitu kan dia sahabatan ya, tapi nggak dibales. Jadi belum tahu sebenarnya Mami Online itu gimana. Kak, kamu kan tadi kan kamu bilang Mami Isa Sega sering sholat kalau sholat itu tuh kalau sholat pakai mukena gitu. Bisa sih nggak? Ada. Iya, kalau pakai mukena sama kayak wanita. Sempat ini tuh kodrat atau kayak gimana gitu Kak? Saya nggak berani ya kalau kayak gitu, takut tersinggung sih. Karena itu adalah pilihan ya, karena nggak rekan-rekan artis nggak cuma beliau aja ya, jadi ya enggak sih. Maksudnya kayak saya sendiri aja terjerumus gitu kan, maksudnya dengan konten ceroboh, jadi nggak berani nyeramain orang, nanti dia marah, kamu ngaca nanti digituin lagi. Jadi ya saya diam aja sih, kalau untuk privacy nggak berani kayak tanya pacarnya siapa, kenapa sholat gitu nggak pernah. Oke, kemarin kan terbaru kan Lina kan si Isa Sega kan dilaporin ada seorang ya. Nah, sebagai sahabat perasaanmu seperti apa sih Kak? Kasihan, prihatin atau gimana? Kasihan lah, kasihan. Walaupun aku bilang, Mi, kamu dilaporin, tenang aja gitu kata Mami. Cuman karena aku pernah di pesantren lama ya, gini, ketika kita punya segalanya di luar, pas sudah di pesantren tuh habis loh. Bisa jadi nol lagi. Seperti saya di sini hari ini jadi bayi, ngulang lagi dari nol. Oh, dia bilang tenang aja gitu lah ya? Ya tenang aja sama Mami gitu sih. Artinya dia optimis ya, apa yang dilakukan dia lakukan itu benar ya? Ya, sepertinya seperti itu ya. Kalau saya tanya, tenang aja, nggak ada apa-apa begitu sih. Dari laporan yang dua-duanya ya saya tanya, Mi, aku nggak bisa tidur loh. Kepikiran, tenang aja, selalu gitu sih. Laporan dua-duanya berarti udah ada komunikasi kan, selama Kan besok saya pertama. Terus habis itu yang keduanya itu kan kemarin pegang HP kan. Oh, berarti udah komunikasi kata Mami tenang aja. Iya, itu sempat habis nggak balas lagi. Tenang aja kayak gitu. Kak, banyak Habis nggak balas lagi. Jadi waktu di demo-demo itu nggak balas lagi. Yang kemarin tuh sempat ya tenang aja gitu, nggak usah pikirin gitu. Kak, mungkin banyak netizen yang marah banget sama Isa Sega karena konten-kontennya dia. Mau nggak aku coba telepon Isa Sega? Boleh Coba ya. Saya telepon ya. Biar siapa tuh bisa video call ya. Dia udah pulang atau masih di Tanah Suci Kak? Semua kemarin nggak nanya kayak gitu, cuma nanya ini di demo gimana, tenang aja gitu aja. Video call. Coba kita video call ya. Karena rame ya. Tapi kalau diangkat ya. Sama saya respon terus sih. Artinya rela-rela dia sampai datang ke Palembang. 2-3 kali loh besok aku di Palembang. Coba saya telepon ya. Ya, masuk lagi. Gue Yang bawah. IG NTV harus potret. Ini nggak diangkat ya. Tapi nadanya nyambung Kak? Nyambung. Nggak diangkat. Kak, banyak yang mencekam, banyak yang marah banget, publik marah banget sama Isa Sega karena konten-kontennya. Tapi Isa Sega memilih kayak, oh gue nggak salah, padahal banyak bukti yang mengatakan kalau maaf, Isa Sega ini adalah transgender, maaf, Isa Sega ini dugaannya adalah transgender. Mungkin kamu sebagai seorang sahabat gimana sih? Bingung aku jawabnya, takut salah bicara, tapi ya gimana ya. Kadang saya nanti kalau bilang nggak usah diladenin netizen, emosionalnya dia nggak sama aku. Tapi kalau pelajaran yang aku ambil ya setelah kemarin aku salah, harusnya kita nggak usah nentang netizen sih. Yang kayak balas apapun lebih baik silent is gold.
kadang-kadang jawaban statement kita tuh takutnya bikin netizen makin marah kan, kalau marah makin rame lagi. Sebagai seorang sahabat sih pastinya nanti aku telepon lagi, nggak usah terlalu dibulus yang ngebales yang pedes gitu nah, walaupun mungkin benar gitu, nanti marah orang makin. Oke Kak, sebagai sahabat mungkin ada pembelaan kamu nggak sih buat seorang Isa Sega gitu, mungkin untuk netizen harus nggak usah terlalu jauh berpikir atau seperti apa gitu? Kalau aku sih gini ya, kalau untuk aku ya pokoknya intinya tadi nggak usah jawab netizen terlalu berlebihan, karena saya tidak membenarkan juga, saya tuh kurang paham ya, maksudnya gini, apakah seorang transgender itu boleh membunuh apa enggak, saya nggak tahu soalnya, karena di KTP itu kan kebanyakan transgender itu wanita, ini secara hukum, secara agama takutnya berbeda kan konsepnya, jadi nggak ngerti kalau misalnya belum orang lain yang jawab, misalnya kayak anggota DPR atau misalnya pejabat, nggak ngerti aku soal hukum itu, belum paham, jadi belum bisa memberikan statement yang lebih. Dan dari pihak kepolisian, Isa Sega terancam hukuman 5 tahun penjara kalau terbukti Penistaan agama. melakukan penistaan agama. Seperti Ya, berarti sama kayak aku penistaan agama itu ancamannya 5 tahun, putusnya 2 tahun. Mungkin bakalan ini gak sih, bakalan ambil waktu berdua buat ngobrol kayak Iya, konsultasi, pasti, ya harusnya lu pasti. nggak kayak gini-gini, lu memancing amarah publik. Pasti nanti kalau aku ketemu aku mau tanya. Tapi Mami Online tuh setiap aku tanya tuh orangnya santai banget loh, nggak ada kayak ketakutan kayak yang gimana tuh, enggak, lu tenang aja gitu. Aku pasti handle. Mungkin boleh pesan-pesannya buat Mami Online seperti apa yang saat ini menjadi huru hara publik sosial media. Pokoknya untuk Mami Sega tetap semangat ya. Aku pasti tetap support ya, karena kan melihat beliau mensupport aku di pesantren. Kalau untuk benar salahnya ya semoga nggak sekan punya hati dan nurani, nggak tega ya. Semoga aja bisa diselesaikan secara damai. Ri, fotoin gue dong Ri sama